Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan coba berusaha rangkum kira-kira koin mana saja yang akan listing pada bulan September ini. Sebenarnya banyak koin yang akan listing, cuman yang akan Mimin rangkum ini adalah yang Mimin garap ya. Nah, jadi salah satunya adalah Bloom. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwa Bloom ini mirip seperti permainan tap-tap layar atau bisa disebut sebagai play to earn. Nah, founder dari Bloom ini bukan orang sembarangan, yaitu Gleb Kostrov dan Vladimir Smerkis. Yang kita tahu bahwa keduanya adalah ex-Binance. Dan dulunya ketika di Binance, jabatannya bukan sembarangan. Salah satunya adalah Vice President. Nah, kalau teman-teman tahu toko kripto Indonesia, nah di saat kedua orang ini aktif di Binance, toko kripto Indonesia itu di bawah naungan mereka. Nah, selain itu, Bloom adalah salah satu pemenang MVP Season 7 dari Project Binance yang diadakan oleh Binance Live. Bloom bukan sekedar permainan tap to earn, melainkan ke depan akan menjadi exchange desentralisasi easy to use, yaitu aplikasi lengkap yang memudahkan pengguna dalam transaksi kripto. Nah, pertanyaannya, kapan kira-kira Bloom ini akan listing? Nah, kalau kita kutip dari Indodax Academy, kabarnya koin ini akan listing pada tanggal 21 September nanti. Tapi itu belum diumumkan langsung oleh channel resminya Bloom ya. Dan kalau menurut Mimin itu hanya spekulasi karena pihak Bloom hingga bulan September ini masih fokus dengan acara yang ada di Singapura. Nah, kalau menurut Mimin, teman-teman yang belum main silahkan main saja. Kumpulkan poin sebanyak mungkin karena menurut Mimin ini adalah salah satu airdrop yang paling potensi dibanding dengan airdrop lain. Yang kedua adalah Rocky Rabbit. Nah, Rocky Rabbit ini adalah permainan tap-tap layar sama seperti airdrop lainnya. Nah, tapi pertanyaannya, siapa sih founder atau pendirinya dari Rocky Rabbit ini? Jujur hingga saat ini Mimin belum dapat datanya. Namun kabar listingnya ini sudah diumumkan secara resmi di channel Telegramnya, yaitu Rocky Rabbit akan melakukan listing pada tanggal 23 September nanti. Dan batas akhir untuk menambang yaitu hingga tanggal 21 September. Jadi kalau teman-teman yang belum main silahkan mainkan saja karena masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Nah, bagaimana cara kita memainkan Rocky Rabbit ini? Nah, itu caranya sangat sederhana, sama seperti yang lain. Yang pertama, untuk mendapatkan poin yang ada di sini, teman-teman hanya perlu tap layar seperti ini. Dan untuk meningkatkan jumlah sekali tap layar, teman-teman bisa klik di bagian boost dan teman-teman bisa meng-up di sini ya. Di sini sudah tertera mana aja yang perlu teman-teman up. Terus kalau kita balik lagi, misinya salah satunya adalah menaikkan kartu. Nah, teman-teman perlu up kartu yang ada misalkan di bagian factor ini. Terus kemudian kalau teman-teman klik di bagian cost juga ada. Terus kemudian teman-teman juga klik di bagian turnamen. Dan di sini agak unik kalau dibanding dengan airdrop lain. Ini mana teman-teman di bagian turnamen ini harus diselesaikan tasknya sampai komplit atau sampai level 10. Nah, ketika misalkan levelnya belum maksimal atau belum komplit, teman-teman belum bisa meng-up kartu-kartu yang lain. Contoh misalnya kita klik di bagian factor. Ketika ingin teman-teman up ini di sini tidak tersedia. Karena apa? Karena kartu saya yang tadi di bagian turnamen itu belum komplit atau belum maksimal levelnya. Nah, selain itu ketika teman-teman ingin mendapatkan poin di Rocky Rabbit ini juga teman-teman bisa menyelesaikan dari segi earn-nya atau tax-nya gitu. Nah, di sini misalkan selesaikan bagian Ether 8, terus kemudian Superset, terus kemudian Enigma ya. Dan ini juga sudah saya bikin tutorial di video-video sebelumnya. Dan terkait dengan updatean semua ini, itu juga kita update setiap hari di channel. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum gabung di channel Telegram kami, silahkan klik link yang ada di deskripsi saja. Dan kabarnya Rocky Rabbit nanti yang akan dihitung itu adalah total earn-nya teman-teman, itu yang akan dikonversikan menjadi token. Untuk saat ini, koin ini sudah terdaftar di beberapa exchange untuk listing dan sudah ada hitungan mundurnya, yaitu di exchange BingX dan di exchange-nya Max. Yang ketiga adalah Hamster Combat. Nah, siapa yang nggak tahu kalau Hamster Combat ini memang salah satu game yang paling populer. Nah, Hamster Combat adalah game populer yang dikenal sebagai tap to earn di platform Telegram. Hamster Combat sudah mengumumkan secara resmi bahwa Hamster Combat akan listing pada tanggal 26 September nanti. Dan kalau dihitung mundur mungkin sekitar 2 minggu lagi guys. Setelah ada pembersihan terkait dengan akun bot kemarin, sekarang player aktif Hamster Combat tersisa hanya 250 juta. Siapa sih pendiri dari Hamster Combat? Nah, nama pendiri Hamster Combat adalah Eduard Gurnovich.
Nah, berdasarkan data dari Crypto News, pendiri perusahaan Cardfresh dan Card Money ini adalah salah satu pencipta game Hamster Kombat yang viral. Jadi kalau teman-teman misalkan kok bisa ya Hamster Kombat ini viral, karena memang orang yang mendirikan itu juga orang yang sudah punya segudang pengalaman. Nah, pertanyaannya apa sih orientasi dari game Hamster Kombat ini? Apakah dia MemeFi atau GameFi? Nah, kalau kita lihat teman-teman, yaitu organisasi di balik Hamster Kombat ini memang berencana untuk menciptakan ekosistem gaming yang lebih luas. Jadi bisa dikatakan bahwa Hamster Kombat ini sebenarnya adalah GameFi. Nah, baru-baru ini teman-teman, Hamster Kombat itu telah melakukan update terkait dengan kriteria apa saja syarat untuk mendapatkan token. Tapi ini bukan diharuskan untuk menyelesaikan semua teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mampu menyelesaikan semua, tentunya teman-teman akan mendapatkan token lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, yang pertama adalah passive income. Tentunya passive income ini adalah menaikkan penghasilan per jam. Terus kemudian di sini adalah earn task, yang dimana teman-teman harus menyelesaikan misi-misi yang diadakan setiap hari. Terus yang ketiga adalah friend. Tentunya teman-teman ini adalah referral. Jadi ketika nanti teman-teman mengundang teman yang lain, itu akan masuk juga salah satu kriteria untuk mendapatkan token. Terus yang keempat di sini adalah achievement. Ketika teman-teman misalkan menyelesaikan prestasi ya. Kalau kita lihat misalkan di sini teman-teman di bagian ini, ketika teman-teman menyelesaikan banyak prestasi yang ada di sini, ini juga teman-teman akan mendapatkan token. Terus yang kelima adalah Telegram subscribe. Nah, jadi kalau semakin lama teman-teman bergabung di channel Telegram, itu juga nanti teman-teman akan mendapatkan token tentunya lebih banyak. Terus yang terakhir adalah key atau kunci. Nah, semakin banyak teman-teman mengumpulkan kunci, nanti teman-teman juga akan potensi mendapatkan token lebih banyak. Nah, intinya ketika teman-teman menyelesaikan semua syarat ini, tentunya teman-teman lebih berpeluang mendapatkan token lebih banyak dibanding misalkan teman-teman hanya menyelesaikan 3 syarat saja. Nah, kira-kira seperti itulah kriteria terkait dengan syarat untuk mendapatkan token di Hamster Kombat nanti ketika sudah listing. Dan yang keempat, koin yang akan listing pada bulan September ini adalah X Empire. Yang kita tahu bahwa X Empire ini sudah resmi mengumumkan dirinya akan listing pada tanggal 30 September. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari informasinya, teman-teman bisa klik kanan di sini, terus kemudian klik di bagian airdrop. Nah, di sini sudah dijelaskan semua teman-teman terkait dengan pendistribusian airdrop itu akan dilakukan akhir September atau awal Oktober. Nah, terus kemudian kriterianya sudah dijelaskan di sini teman-teman. Ini sama seperti Hamster Kombat. Jadi ada beberapa kriteria teman-teman untuk mendapatkan token. Jadi tidak harus diselesaikan semua. Tapi kalau teman-teman mampu selesaikan semua, teman-teman akan mendapat kesempatan token lebih banyak. Nah, salah satunya di sini yaitu total jumlah mata uang dalam game yang telah Anda kumpulkan sepanjang permainan. Berarti ini adalah total earn-nya teman-teman ya. Terus yang kedua terkait dengan PPH, yaitu penghasilan per jam. Terus kemudian jumlah teman yang kamu undang ke dalam game. Ketiga inilah yang akan menjadi kriteria teman-teman untuk mendapatkan token lebih banyak atau sedikit. Dan tambahannya juga di channel resmi itu sudah diumumkan minimal di sini harus level 4. Itu teman-teman ya. Dan cara bermain dari Inspire ini juga sama seperti koin-koin sebelumnya. Yang pertama di sini tentunya kita harus tap layar seperti ini untuk mendapatkan koin lebih banyak teman-teman ya. Dan untuk meningkatkan penghasilan per jam tentunya teman-teman harus mengupgrade kartu, yaitu klik di bagian tingkatkan ini. Nah, di sini teman-teman ketika misalkan membeli salah satu kartu di sini, nah teman-teman nanti akan mendapatkan plusnya di sini. Jadi ini adalah total yang harus dibayar. Ini adalah penghasilan per jam yang teman-teman akan terima atau dia akan berkaitan ke sini teman-teman ya. Jadi saldo kita ini akan dipotong untuk membeli ini, dan rewardnya kita akan mendapatkan penghasilan per jam atau meningkatkan penghasilan per jam. Tentunya ketika teman-teman mendapatkan penghasilan per jam lebih banyak, dan teman-teman tentunya akan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan token. Nah, selain itu juga teman-teman untuk mendapatkan poin dari X Empire ini, teman-teman bisa selesaikan di bagian kuis atau misi ya. Nah, di sini nanti di bagian kuis harian teman-teman diminta untuk nonton YouTube. Nah, semakin tinggi level yang teman-teman punya, nanti reward point yang teman-teman dapatkan dari nonton YouTube itu juga nanti semakin banyak. Nah, cara untuk mendapatkan poin dari nonton YouTube, teman-teman nanti diminta untuk nonton videonya, terus kemudian nanti di tengah-tengah video itu biasanya ada kode. Nah, kode itulah yang teman-teman harus masukkan sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan reward poin yang sesuai yang tertera di bagian sini teman-teman ya. Dan poin itu satu sama lain pasti berbeda karena setiap level itu memiliki jumlah reward yang berbeda-beda.
Oke, saya kira segitu aja teman-teman terkait dengan informasi koin apa saja yang akan listing pada bulan September ini. Namun disclaimer teman-teman bahwa koin-koin yang saya bahas ini adalah koin yang saya garap. Jadi sebenarnya banyak sekali koin-koin yang akan listing pada bulan September ini, tapi teman-teman itu tidak saya garap. Nah, makanya tidak saya jadikan konten. Oke, saya kira cukup sekian teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.